Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Bapak-bapak kami, amak-amak di belakang yang kami muliakan, syukur kita kehadirat Allah Jalla fi'ula. Allah senantiasa memberi kita rahmat sehinggalah dapat pula kita berkumpul balik. Kadang kalau tak ada iman di hati, ndaklah orang terkira lain berkumpul je, tapi berkumpul di kedai kopi, ceritanya cerita dunia. Lai berjumpa je, tapi jumpanya di mana? Di tompek yang beralik. Ceritanya cerita lai gagal menantu dia. Kojon deh, banyak piti kau. Kadang bentuk itulah cerita kita dalam kehidupan. Tapi dulu para sahabat Nabi SAW kalau inya jumpa bertemu, bersuan tu satu orang sahabat dengan sahabat lain, ceritanya apa? Tengok sahabat Nabi, misalkan Umar bin Khattab, halumu nazdadu imana. Ke sekolah, jumpa-jumpa kita bercerita-cerita, nazdadu imana, kita saling menambah iman. Iman kau perlu ditambah apa? Sedang bensinnya, bensin tak ada lah ya, pertalite itu perlu ditambah. Kalau lah tak ada solar, di pom bensinnya lah pon yang kepala. La ilaha illallah. Sebab iman ikoinya bisa bertambah dan bisa berkurang. Itu dek sebab dek perlu dicas. Handphone awak lagi perlu dicas. Casnya di listrik, back tunha. Nanti casnya. Kini iman kita kok di mana dicasnya? Di masjid, di rumah Allah. Hati orang-orang beriman berada dalam masjid itu kasamaki fil ma', serupa ikan berada dalam air. Tapi kalau ikan kau diletaknya di hati, diletakkannya di hati dah itu, atau diletakkan dalam kuali digoreng nama, matinya. Tapi sayang, kadang-kadang hati kita tidak sadar, awak. Hati kita perlu butuh iman, di telaga iman, di Raudhatul Jannah.
Kata Nabi, Pak, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian lewat di taman-taman surga, maka nikmati taman itu. Oh. Ada rupa taman surga, Pak. Le tentu kita taman surga. Atau diingat-ingat taman surga di mananya, Pak. Kalau pergi ke taman sonang matu hati pun sonang. Le ngerti bahasa ke, Pak? Le kan? Beliau kok paham, Pak? Itulah tu. Bapak apa ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Halaqul dzikr. Kata Rasulullah, halaqah ilmu. Ceramah agamu. Kalau cara orang kini kajian ni namo mengaji. Tapi buya-buya kita dulu pergi ngaji ke Minang ni. Kalau orang tua-tua dulu kan ngajinya ke mana di situ, Pak? Ke Minang juga. Ke Minang juga. Sambung loh. Ngaji ke Minang. Enggak ngaji Al-Quran aja, tapi mengkaji kandungan Al-Quran sampai khatam dari Alif Lam Mim sampai An-Nas. Kalau cara di kampung kami dulu itu namanya ngaji makna. Ngaji makna Quran tu dikajinya. Itulah. Maka selalu kita ingatkan kata Nabi, apa-apa ama-ama wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Tiadalah satu kaum berkumpul di satu rumah, di rumah Allah, kurma Allah. Tapi jangan bayang Allah Taala dalam masjid. Tak jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, terbayang Allah dalam masjid. Ketek bon Allah Ta'ala. Tak jadi Allahu Akbar. Makanya tak ada yang menyebut Allah dalam diri awaknya. Tak jadi Allahu Akbar. Tu aku takbirnya apa ganti? La ilaha illallah, Allah Maha Besar. Tiadalah satu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah. Dekkan mulianya masjid kau di sobi rumah Allah. Mereka mempelajari, mereka membaca kitabullah, ngaji Al-Quran dan saling mempelajarinya. Kini kita sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun ketenangan ke dalam hati mereka. Hidup dia tonang, itu yang akan dicari. Bantu apalah banyak piti, bini ancak, umah, godang, sawit, lowe, anak banyak, tapi hati tak tonang. Nak mengapa awak? Hati tenang hatiku di ceramah-ceramah agama cendeku rupa carinya. Wa ghasyiyatihimur rahmah, Allah liputi mereka dengan rahmatnya. Untuk akulah banyak nikmat makan, tapi tidak jadi rahmat. Rugi. Rahmat Allah tu luas, tapi sayang ternyata tidak ada orang yang mendapatkan rahmat Allah. Walaupun dapat nikmatnya, jadi lebih tinggi nilai rahmat Tuhan. Akan diliputi oleh Allah rahmatnya. Allahu Akbar. Wa haffathumul malaika, dan malaikat membentangkan sayapnya. Berarti sayap malaikat ni Ustaz? Iya, Nabi nyebut. Dakwah ini perkara yang gaib ke apa-apa ama-ama kita beriman dengan yang gaib sebagaimana yang dikabarkan Allah dan Nabi-Nya. Awak mana tentu,
Tapi malaikat tak sama je burung, tak pula sama je pesawat ngeng, tak macam itu. Tapi lebih sayap. Apa dia bentangkan dia sayap? Ridwan bima yasna. Sukunya dengan kojo mengojo kita berada di ceramah agama dan jodoh iku. Allahu Akbar. Petik ini ada Ustaz? Ada. Mana nampak dia. Kalau nampak dah kita tak omong lagi makan dah Pak. Saking banyaknya. Takut. Baik, mungkin untuk itu. Wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Dan Allah menyebut-nyebut nama orang tersebut di hadapan para malaikatnya di atas sana. Laisa nang tindak kalau nama seorang Pak kepala desa di Sobui dek gubernur dek, kepala desa teladan, namanya Lihun bin Qayab bin Ma'dad. So nang hati padahal namun tak lalu menakar, tapi dek di Sobui kepala desa teladan depan para bupati salat tobang. Sekarang apa-apa yang menyebut nama kita berada di tompek ngaji agama dan cedui kokah Allah di hadapan para malaikat yang mulia di atas sana. Allahu Akbar. InsyaAllah akan kita lanjutkan kaji kita. Kita mengambil buku Hadimul Ladzat nama. Arti sebenar penghancur kelezatan. Tapi diterjemahkan dalam bahasa Wawak perjalanan ke akhirat. Ini kalau hati kita kok jarangnya mengenal akhirat, gelisah datang. Pada kaji kita bulan yang lalu, kita bahas tu. Pentingnya mengingat kematian. Pentingnya mengingat kematian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang bercakap kepada Nabi. Ayyul mu'minina afdal? Siapa orang mukmin yang paling utama tu? Qala ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Qala, bertanya pulanya balik. Ni kalau tak tahu tentu bertanya ubeknya. Fa ayyul mu'minina akyas? Siapa pula orang mukmin yang paling cerdas, pandai? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Apa kata Nabi mak-mak? Orang yang cerdas, orang yang cerdik, pandai ternyata adalah orang yang paling banyak mengingat kematian serta paling bagus menyiapkan segala sesuatu yang akan didapatkan setelah kematian itu. Itulah orang-orang yang cerdik pandai. Satu sisi, ni niat mamak cerdik pandai, Alun takilek apa le? Takilek saja ikan dia ialah tontu deknya jantan betina. Lah ya. Agaklah kau takilek saja baju ikan dia ialah tahunya jantan betina. Itu pula pandai yang tua kita buat pitata. Di sekolah ada itu. Lain sama. Aiko pun itulah orang cerdik pandai. Yang betul-betul lain cerdas, pandainya, tahunya. Gontiang dan kandang cucu, tajam dan kan melukai. Tahunya. Tahu dengan ereng jugenden. Siapa mereka? Orang yang selalu dan banyak mengingat kematian, yang selalu mempersiapkan diri menuju alam akhirat yang kekal abadi. Sebab Pak, hidup di atas dunia kau tak lama-lama. Makanya ada satu doa kalau nampak dia awak hidup miskin,
tengok rumah orang hancak jua, lewat onda kau ngeng lah, oh hancak jua onda awak ndak juga tu bau-bau bara. Lah lewat pula oto orang labon titit ini kau desamu sekolah semuanya lu. Dan awak kaptul ni bu Honda motor. Ya. La ilaha illallah. Maka nah dosa kala sodo awak dak orang tengok sawitnya lo wenan awak asyik dak mendodos di sawit orangnya bo Allahumma la aisa illa aishul akhirah. Ya Allah, ndak ada kehidupan yang sesungguhnya melainkan kehidupan akhirat. Nah, tu doanya tu. Lah kala so atau takjub kita, ya Allah, ndak ada kehidupan yang sesungguhnya melainkan kehidupan akhirat. Saking Rasul mengingat awak bahawa kehidupan yang sesungguhnya akhirat. Allahu Akbar. Dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mereka tidur melainkan mereka punya kekhawatiran jangan-jangan besok pagi tidak dibangunkan Allah lagi wafat. Kini hayalan kita menjelang tidur apa kira-kira tu? Yang pedusi. Apa kira-kira hayalan kalau induk-induk orang apa? Amak-amak apa kira hayalannya tu? Hai ko teras rumah lah kan dibuat bulan ko. Kalau apa-apa iko rumah mau nak ditambah lah ko. La ilaha illallah. Ternyata para sahabat Nabi ingat akhirat. Agama kita tidak bertentangan dengan dunia kan? Tidak. Tapi ingat apapun yang kita ambil di dunia kok akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat kelak. Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari dek kalian kebahagiaan negeri akhirat dengan harta yang Allah berikan, dengan karunia yang telah Allah anugerahkan, dan jangan lupa hidup kalian, jangan lupa bagian kalian untuk akhirat, untuk dunia. Jangan lupa. Tetapi hidup dunia ini hanya sementara. Itu pun yang codiok pandai tadi. Yang codiok pandai itu siapa? Yang banyak ingat kematian dan mempersiapkan kehidupan untuk hari akhirat kelak. Allahu Akbar. Di dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ia pernah mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibai wa qala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil wa 'udda nafsaka min ashabil kubur. Allahu Akbar. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pegang pundaknya Abdullah bin Umar, pegang bahunya. Lalu Nabi katakan, kun fit dunya ka'annaka gharib. Hiduplah kamu di dunia seperti orang-orang yang terasing. Poya awak di satu tempat apa-apa, ndak ada orang lain yang awak kenal. Terasing aso. Ndak ada nyaman kita di tempat itu. Wah, tuan. Seakan begitu awak dengan dunia, Pak. Jangan kenyamanan kita di dunia ku melupakan kita dengan hari akhirat. Atau seperti orang yang dalam bepergian, sehingga sebentar kita di alam yang bernama dunia fana. Hidup ini hanya sekedar mampir. Sebentar awak hidup ini. Kita ingat-ingat je balik. Apa lu nakkan sebentar? Pelantang pelentong begini begitu beginyak begitu deh umur lompek puluh dia ingat kau tu muda dulu masih tengok je bawa kau tu kelapa muda orang kelapa muda awak je, ayam kampung orang ayam awak je. Astagfirullah. Umur lompek puluh. La ilaha illallah. Dan persiapkanlah dirimu menjadi penghuni kubur. Mau tidak mau kita akan sampai kita ke alam kubur, Pak.
ke alam kubur. La ilaha illallah. Maka untuk itu Ibnu Umar pernah menyebutkan, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Apabila kamu berada di waktu sore, maka jangan menunggu waktu pagi, beramal cepat. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Apabila kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu sore. Yang pertama tadi, apabila kamu berada di kala sore, jangan tunggu pagi. Apabila kamu berada di kala pagi, jangan pula tunggu sore. Wa hus min sihhatika limaradika wa hus min hayatika law limautika. Pergunakan masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa qatulai sehat badan segar bugar, gunakan untuk ketaatan. Latuwa besok payah. Makanya ku ada piti waktu muda, kalau payaji. Waktu lai piti itu apa yaji? Badan masih sehat. Tapi kalau lah sakit-sakit perlu daftar haji, lah ustaz daftar je lah dulu. Tak sehat pun besok lah lihat ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cuba kita tengok cenderung apa setelah kita mati nanti itu, atau di saat kematian itu cenderung apa kejadiannya. Kalau kita menengok orang mati belantak, dia mati, paling mereka mepek-mepek dia mati. Tapi apa yang terjadi di sebalik tu Tuhan tu yang akan dikaji. Apa yang akan terjadi di saat manusia itu meninggalkan, di saat ruh meninggalkan jasad? Atunan kan kita pelajari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Qaf apa kata Allah? Wajaat sakratul maut, wajaat sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Takui awak mati kau. Tapi tak akan pernah bisa kita lari. Kaman? Oh, nak berlari. Kaman? Oh, nak lari pak. Kalau takut awak di harimau, alai bisa lari. Tapi takut kalau Ta'ala ke mana? Oh, kita akan lari. Tak bisa. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Dan sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan. Wa dhanna annahu al-firaq. La ilaha illallah. Dan dia betul-betul meyakini bahawa dia akan berpisah. La ilaha illallah. Dia yakin bahawa dia akan berpisah. Wal taffati saqu bisaq. Akhirnya bertautlah betis dengan betis. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Dan kepada Rabbmu lah kamu akan dikembalikan. Kepada Allah Ta'ala kita dikembalikan. Tak ada orang yang bisa lagi pak. Wakila man raq. Siapa orang yang bisa menyembuhkan? Tak ada. Walaupun presiden ada itu, kiri kanan muka belakang pakarnya dokter spesialis. Wakila man raq. Dia dikatakan padanya siapa lagi yang bisa menyembuhkan? Wa dhanna annahu al-firaq. Baru dia betul-betul yakin dia akan berpisah dengan alam yang bernama dunia ini. Berpisah sudah. Wal tafati saqu bisaq. Bertautlah betis dengan betis.
ila rabbika yawma idzin masaq. La ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, dan sebagaimana dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anhuma, ia bercerita menjelang ajal Nabi kita tercinta, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi rakwatun aw 'ulbatun fiha ma'un. Dulu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu bejana kecil dari kulit yang berisi air. Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma'. Beliau pun memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut. Fayamsahu bihima wajhahu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam membasuh mukanya dengan air tersebut. Lalu Rasul berkata, wa yaqul la ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. Rasul mengatakan la ilaha illallah, sesungguhnya kematian ada sekaratnya, sakaratul maut. Thumma nasaba yadahu faja'ala yaqulu fi rafiqil a'la hatta qubida wa mat wa mal. La ilaha illallah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegakkan tangannya dan berkata, fi rafiqil a'la, menuju rafiqil a'la, sampai akhirnya nyawa beliau dicabut dan tangannya pun melemas. La ilaha illallah. Anas radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tatkala kondisi Nabi makin memburuk, ja'ala yataghashahu. Lalu faqalat Fatimah alaiha salam, lalu berkatalah Fatimah alaihi salam, apa kata beliau? Karena sedih melihat penderitaan yang dialami oleh ayahnya. Alangkah beratnya penderitaan wahai ayah. La ilaha illallah. Alangkah beratnya penderitaan wahai ayah. Itu Pak. Rasul sendiri berat merasakan penderitaan menjelang sakarat tersebut. Tetapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat Aisyah radhiyallahu taala anhu menyebutkan itu, la laisa ala abika karbun ba'd, setelah ini tidak ada lagi penderitaan ayahmu. Nabi saja cuma itu berat. Al-Imam At-Tirmidzi juga menyebutkan Aisyah menceritakan, ma'abitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min syiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Aku tidak iri kepada siapapun atas kemudahan kematiannya sesudah aku melihat kepedihan kematian pada Rasulullah. Artinya saya tidak iri lagi. Rasul saja berat merasakan kematian. La ilaha illallah. Itu Pak, itu yang akan kita hadapi nanti. Tidak tahu kita kapan waktu. Cuma ingat, dalam hadis yang sahih dari Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu,
beliau menyebutkan sabda Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam tentang proses kematian seorang mukmin. Kematian mukmin kan? Innal 'abdal mu'mina, wajib orang mukmin matinya. Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, idza kana fi inqita'in min ad-dunya, apabila ia telah berpisah dengan dunia ini, jasadnya tu ruhnya meninggalkan jasad, wa iqbalin min al-akhirah, menghadap ke negeri akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama, ternyata ikut yang terjadi, turunlah malaikat-malaikat dari langit, bidul wujuh, berseri wajahnya, bersinar wajahnya, lalu ka'anna wujuhahum syamsu, seolah-olah wajah mereka bagaikan matahari, dan ternyata mereka ma'ahum kafanun min akfanil jannah, mereka sudah membawa kafan dari kafan-kafan sorga, tapi tidak kapan dan nampak dia awak berpakai itu. Ternyata malaikat juga membawa kafan dari surga, tapi tidak kapan dan dipakaikan oleh Ongku Malin tadi, yang dipasangkan untuk kita. Tidak. Wa hanutun min hanutil jannah, tak cukup hanya itu, ternyata malaikat-malaikat itu juga membawakan hanut, wewangian, minyak awet, minyak wangi, dari minyak wangi sorga, hatta yajlisu minhu maddal basar. Lalu setelah kojo malaikat mencenda itu tadi, mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang, dan kita tidak nampak. Kita akan mati lah kau, ha? Turun malaikat tadi. Sanak saudara, bini, kemenakan, orang-orang dan kita sayangi doki awaknya, dan ada nak siap menangi aja. Tapi ternyata malaikat dia turun, duduknya sejauh mata memandang. Lalu thumma yaji'u malakul mauti alaihi salam, lalu datanglah malaikat maut alaihi salam, hatta yajlisa 'inda ra'sihi, sampai dia duduk dekat dengan kepala orang yang akan mati tadi. Fayaqul, malaikat itu berkata, malakul maut tadi, ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah kamu menuju ampunan dari Allah dan keridhaannya. Qala fatakhruju, lalu Pak, ruh kita itu pun keluar, tasil, dia keluar mengalir, kama tasilul qatratu min fisiqa, seperti keluarnya air dari dalam cerek, seperti keluarnya air dari mulut kantong air. Kenapa ya? Cendu itu keluar dan mengalirnya ruh itu dari jasad. Allahu Akbar. Dipanggil kita, Pak. Itu kemana oleh? Fayakhudhuha, lalu malaikat maut tersebut mengambilnya. Fa idza akhadhaha, manakala dia sudah mengambilnya, lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin, tak dibiarkan oleh malaikat-malaikat yang banyak tadi. Berarti ada malakul maut dan ada malaikat-malaikat lain. Begitu Jibril mengambilnya, tak dibiarkan oleh malaikat lain itu berada, sekejap mata pun tak dibiarkannya, hatta ya'khudhuha, lalu pun mereka mengambilnya.
fi dzalikal kafan fayaj'aluha fi dzalikal kafan, lalu mereka meletakkan di dalam kafan tersebut. Itu kafan serugur, tapi tidak jasad kita orang, ruh. Wa fi dzalikal hanut, di kafan itu ada wangian minyak wangi dari serugur tadi. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin, lalu keluarlah darinya aroma yang sangat wangi, lebih wangi daripada minyak kasturi, wujidat ala wajhil ardi, lebih wangi dari minyak yang ada di muka bumi. Wah, Allahu Akbar, luar biasa. Keluar itu kemananya lain? Allahu Akbar. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibawalah naik oleh malaikat tersebut, dibawa naik ke langit. Dan Masya Allah, malaikat-malaikat yang ada di langit memohon semoga lewat di ruh dia dekat dengan kami. Allahu Akbar. Itu dari kumpulan riwayat-riwayat yang lain. Sesampai di langit yang ketujuh, Allah Ta'ala pun menyuruh malaikat itu untuk mengembalikan dia ke tanah. Dulu dari tanah dia kuciptakan, dan dari tanah pula nanti dia dibangkitkan. Allahu Akbar. Akhirnya malaikat ini pun mengembalikan, dan Allah telah ridha kepada ruh orang beriman tersebut. Allahu Akbar. Maka dikembalikan dia ke alam kubur. Dan sanak saudaranya pun telah menguburkan jasadnya. Dan di saat itu Pak, dia pun ditanya, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Sanak saudara dah pulang, jasad telah terkubur. Siapa Rabbmu? Allah. Siapa Rabb? Maka dia pun menjawab, Allahu Rabbi, Allah Rabbku. Betul terus jawabannya. Ditanya satu pertanyaan lagi oleh malaikat, masih lagi betul baru jawabannya. Allah. Dialah orang-orang yang beruntung. Beruntung masih. Karena di dunia dia betul-betul mengamalkan syariat Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, maka akhirnya alam kubur itu pun menjadi raudhatun min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman sorga. Bahkan nanti di alam kubur itu ada yang menemaninya. Itulah dia amalan selama di dunia. Ada bentuk dan rupanya nanti datang. Dia bertanya, siapa lo angganya? Carwawa. Siapa lo kau? Saya adalah amalanmu ketika di dunia. Saya tak pernah buat seperti kamu. Inilah amalan. Dia nikmat berada di alam kubur sampai hari kiamat kelak, Pak. Kuburannya pun dilapangkan sejauh mata memandang. Bahkan diperlihatkan tempatnya di hari akhirat kelak, Pak. Diperlihatkan kepada dia tempatnya di hari akhirat kelak. Bahkan yang paling menarik dari riwayat ini, ya,
di mana ketika orang mukmin berada di alam kuburnya, fayuqalu lahu unzur ila maq'adika minan nar, tengoklah tempatmu di neraka, diperlihatkan dahsyatnya neraka itu kepada orang-orang yang beriman. Abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah, tetapi Allah sudah ganti tempatmu dengan sorga. Allahu Akbar. Lalu Nabi pun mengatakan, diperlihatkan kepadanya kenikmatan sorga itu. Nampak dulu azab yang teramat sangat. Oh, dek, coba apa takut tu. Setelah itu pun dikabarkan kepada kita, Allah sudah ganti. Nampaklah nikmat surga tadi ni, mak. Allahu Akbar. Dia berharap hari kiamat cepat, sebab dikabarkan kepadanya, ini tempatmu setelah terjadi hari kiamat nanti. Itu perjalanan ruh kita setelah kematian. Maka nanti saya sarankan beli buku ini, ya, dibaca-baca, biar tambah iman. Ya, banyak riwayat siku kalau mau baca lagi cie, oh payah loh, ya. Tak cukup kotu ikon. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu orang beriman. Walaupun seperti itu, yang sakit waktu sakarat tadi dirasakan juga, tapi ruh tu keluar ndak ingin menotop lama dalam jasad kan. Bahkan para ulama menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu ketika dia ruhnya meninggalkan jasad, diberikan kepada dia busyra, kabar gembira, diperlihatkan tempat keindahan sorga kepadanya. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir diperlihatkan tempat dia di neraka. Waktu salat masuk jam apa? Sebentar lagi kan? Kita azan dulu, lupa lah. Azan dulu lanjut ngaji, atau salat dulu ulang balik? Azan tulang ngaji. Baik. Ulang ngaji baru salat dekat, ya. Baik. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu orang beriman. Kalau orang tak beriman cendu apa? Allah. Payah hidupnya. Payah meninggalkan alam yang bernama dunia, fana apa? Kalau orang-orang yang beriman, Nabi sudah kabarkan, mengalir ruhnya tu seperti mengalirnya air dari dalam cerek. Tapi tengoklah orang-orang kafir, dikabarkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam bagaimana kondisi-kondisi orang-orang yang kafir tersebut ketika mereka berada dalam sakaratul maut. Bagaimana kondisi mereka? Turunlah malaikat. Turun malaikat, dan malaikat tersebut sudah membawa kain kasar, kain kafan dari neraka untuk ruhnya. La ilaha illallah. Duduk mereka sejauh mata memandang. Datang malaikat maut yang mencabut nyawa. Ya, kata para ulama, nama Israel itu, nama pencabut malakul maut, pencabut nyawa itu malakul maut. Itu yang paling sahih hadisnya. Adapun yang Israel itu diperbincangkan oleh para ulama tentang riwayatnya sahih atau tidak namanya itu. Ya. Para ulama muhaditsin, ahli hadis menyebutkan tak sahih. Jadi, tapi malakul maut, malaikat maut, itu ya. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang-orang kafir tersebut, orang yang ingkar kepada Allah itu, ingin dicabut oleh malaikat malakul maut, dia pun mendekat
mendekat. Dan apa yang terjadi, Pak? Malakul maut berkata, ayyatuhal ruhul khabithah, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek, keluarlah kamu menuju kemurkaan dan kemarahan Rabbmu. Takutnya, Pak, bersembunyi di dalam tubuh manusia kau juga. Artinya tidak nunggu kan keluarnya. Gue keluar, bayangkan tuh, takut. Ya loma dia hidup di dunia kau, ya sonang hidup di dunia kau. Dunia kau tiada serugu orang kafir. So di akhirat besok tidak ada serugu untuk ini. Jadi takut yang keluar dari alam yang bernama dunia fana ini. La ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat marah. Malakul maut marah. Dipukulnya. Keluarlah ruh orang yang kafir tersebut. Dengan teramat sangat kepayahan. Sampai digambarkan oleh Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, dicabut ruhnya bagaikan dicabutnya besi yang berjeruji, berdui-dui rumah, dicabut dari kain wol. Bosi tercabut kain cabik-cabik. La ilaha illallah. Cendoa apa kio-kio tu. Iku anak bini kiri kanan menangis-nangis. Tapi setengah deh, untung ini banyak orang tua warisan soalnya dalam pikiran takut. Dan dia takut. Dan di saat itu bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan bagaimana azab dia di hari akhirat kelak, neraka. Apa nak takut? Begitu dah keluar ruh itu dipegang oleh malakul maut, tidak dibiarkan lama oleh malaikat-malaikat yang banyak tadi. Diambil ruh itu diletakkan dalam kafan yang kasar, dan keluarlah bau yang teramat sangat busuk. Tidak ada bau yang lebih busuk dari itu yang ada di bau yang ada di dunia ini. Dah ada. Itu namanya busuk. Dibawa, dan malaikat tidaklah mereka memohon, melainkan mereka meminta untuk atau agar tidak lewat ini ruh dekat mereka. La ilaha illallah. Juga riwayat itu disebutkan ketika orang beriman, dia ditanya, sampai di langit dunia ditanya, minta izin keluar. Orang beriman minta izin naik ke atas. Siapakah ini? Fulan bin Alan, disebut nama baiknya ketika di dunia. Tapi kalau orang kafir, ketika ditanya siapakah ini Fulan ibn Alan, disebut nama jeleknya di dunia, tidak dikasih izin Pak naik. Dan di saat itu dijatuhkan dia dari atas sana sampai ke bumi lagi. La ilaha illallah. Kira-kira kalau jatuh lantai 1, apa kira-kira sampai ke bawah. Kau dari langit dunia, Pak, dijatuhkan sampai ke bawah. La ilaha illallah. Wallahu ta'ala alam. Kita azan dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan ke akhirat sungguh sangat mengerikan. Takut ya Pak. Kalau orang-orang yang beriman, malaikat pun menyambutnya. Mereka sambut kita. Ketika malaikat minta izin naik, dan ruh orang beriman itu sampai naik ke langit yang ke-7, dia minta izin dulu di langit dulu. Ditanyakan siapa? Disebutlah nama baiknya ketika di dunia. Naik sampai ke atas.
Allahu Akbar. Dan ketika sampai di langit yang ketujuh, Allah katakan uktubu kitaba abdi fi illiyin wa a'iduhu il ardi fi jasadi fayatihi malakan. Tulis catatan dia sebagai hamba-Ku. Tulis dia di illiyin, hamba-Ku di illiyin, tempat yang mulia. Kembalikan dia ke bumi, kembalikan dia fi jasadi, ke dalam jasadnya. Tapi berbeda dengan orang-orang kafir tersebut. Manakala ingin naik ke langit, ketika ditanya, maka disebutkan nama jeleknya ketika di dunia. Sampai di langit dunia saja malaikat tak nak buka, tidak dibuka. Kemudian Rasulullah SAW pun membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-40. Inilah derita yang teramat sangat dirasakan oleh orang-orang kafir tersebut. Luar biasa. Rasul sudah menggambarkan kepada kita bagaimana kondisi mereka. Ini yang harus menjadi pelajaran bagi kita. Apa bunyi surah Al-A'raf yang ke-40 itu, Pak? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Innal ladzina kadzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami, wastakbaru anha, sombong, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Mereka betul-betul takkan pernah masuk surga sampai onta bisa dimasukkan ke dalam lubang jarum. Bilolo untung kan bisa masuk lubang jarum, jarum sengenek itu. La ilaha illallah. Itu. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah SWT. Kemudian karena bau mereka juga busuk, nama mereka juga jelek, sampai di atas Allah Ta'ala katakan uktubu kitabahu fis sijjin, tulis tempat dia itu di sijjin, fil ardi sufla, di bumi yang paling bawah, thumma tutrahu ruhuhu tarhan, kemudian dia pun dilemparkan, ruh itu dilemparkan. Lalu Rasulullah SAW pun membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-31. Bagaimana nasib mereka itu, bagaimana kondisi mereka, sungguh sangat mengerikan. Apa kata Allah Rabbuna Jalla fi'ula? Wa man yusyrik billahi, barang siapa yang mempersekutukan Allah, faka'annama kharra minas sama', seolah-olah mereka jatuh dari langit. Fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. La ilaha illallah. Tak cukup hanya sampai di sana. Begitu dia sampai ke alam kubur, fatu'adu ruhu, dikembalikan dia kepada ruhnya, dikembalikan dia kepada jasadnya. Ruh itu kembalikan jasad itu fi jasadi, kepada ruhnya. Wa ya'tihi malakan, datanglah dua malaikat. Lalu dua malaikat ini pun mendudukkan dia, lalu berkata, "Man rabbuk?" Siapa Rabbu? Fayaqul la adri. Qala fayaqulani lahu ma dinuk? Fayaqul la adri. Ketika ditanya oleh malaikat, siapa Rabbu, dia tidak bisa jawab. Mulutnya terkunci. Ditanya lagi oleh malaikat, madinuk, siapa nabimu, apa agamamu? Dia juga tidak bisa jawab.
La adri, saya tak tahu. Ditanya tentang Nabi yang diutus kepadanya, lagi-lagi hanya berkata ha, ha. La ilaha illallah. Fayunadi munadin minas sama', ada yang berseru dari langit, an kadzaba, dia telah berbohong. Fa'afrishuhu minan nar. La ilaha illallah. Hamparkan atau hamparilah ia dengan hamparan neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, buka pintu menuju neraka. Beda dengan orang mukmin tadi, pintu surga. Lalu datanglah kepada ruh orang kafir itu min harriha wasmumiha, panasnya neraka. La ilaha illallah. Busuknya neraka. Pun akan busuk. Allahul musta'an. Wa yudiku alaihi qabrau, disempitkan kuburnya, hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai apa? Sampai tulang rusuknya berantakan. La ilaha illallah. Wa ya'ti rajulun qabihul wajhi, datang seseorang yang jelek wajahnya, qabih thiyab, jelek pula pakaiannya, buak kainnya. Tak cukup hanya itu, muntinur rih, busuk baunya. Apa kata dia? Abshir, hei, bergembiralah kamu, billadhi yasu'uka, dengan sesuatu yang akan membuatmu tersakiti. Sandi angkuannya itu nama sawak. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, inilah hari-hari yang telah dijanjikan kepadamu. Takojinya, man anta, siapa lo angannya? Fawajhuka wajhul qabih, yaji'u bisyam, wajah buak, datang membawa keburukan pula. Apa katanya? Ana amalukal khabith, dan wati amalan buak ang dulu-dulunya. Fayaqul rabbi la tuqimi sa'ah, ya Rabb, janganlah jadi naik kiamat ya Allah. Takut, saya takut. Beda dengan orang beriman tadi. Kalau orang beriman tadi, kalau dikatakan datang wajah elok, datang membawa kebaikan pula, ketika dia menyebut ana amaluka salih, dia ngerti amalan salih wa ang dulu ketika di dunia. Allahu akbar. Orang beriman ingin apa? Aqimis sa'ah ya Rabb, ya Allah, cepatkanlah terjadinya kiamat ya Allah ini. Ini nampak nikmat surga ini, nikmat dalam kubur enteng bro. Alun mantap monal hatta arji'a ila ahli wa mali, copeklah ya Allah terjadi hari kiamat ini, supaya dapat dan balik ke keluarga dan ke haroto dan. La ilaha illallah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa dia tak bisa jawab, Pak. La adri, saya tak tahu. Aqulu ma yaqulun nas, saya hanya sebut apa yang disebut-sebut di orang. Pak turut namun kok perlu sibuk turut, kok jadi niat turut, kok jadi datuk turut. Ibu itu yang boleh kojon dengan kojon datanya. Tuas anda kalau cik jadi ikut-ikut ya. La ilaha illallah. Tak apa-apa. Maka ketika mendapati kondisi dia seperti itu, Pak, fayudraku bimitraqatin min hadidin, kemudian dia dipukul dengan garda besi. Sekali pukulan itu, Pak, kalau dia hadapkan kepada gunung-gunung akan hancur dibuatnya. Apa kata malaikat tu? La daraita wa la talait, wa angan dak mau belajar tak mau membaca ni. Aku ni. La ilaha illallah. Dan itulah kejadian di alam kubur
tapi makhluk lain mendengar, binatang mendengar, hewan mendengar, illa thaqalain, kecuali dua makhluk jin dan manusia. Kok tompat atau dong dia awak pak dah boleh kau makan lain. Kok sompat lah tu dong dek kita menyapu bini bang ya subhanallah, menyapulah ayah Allah ilah illallah, itulah ucapan awak. Itulah hikmah kehidupan. Bapak apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tu nak ke mana awak? Nak kain kafan dari surga besok ruh kita? Ya siap-siaplah. Atau nak kain kafan dari neraka ruh kita tu? Bolehlah mungkin di dunia kita buat kain kafan buat jasad kita apa? Kan lapuak besok apa? Sajak-ajak kain kafan. Bolehlah mungkin pakaian ihram dibuat puluh kain kafan awak tanpa awak puji. Kan ikut puluh. Ancak berwasiat tapi ruh dikafankan dengan kain kafan yang kasar dan mengeluarkan aroma busuk nanti. La ilaha illallah. Lebih busuk dari bangkai yang ada di dunia ku. Tu nak apa kita? Dan diperlihatkan azab neraka pada dia pagi dan sore di alam kubur. Takut setakut-takutnya. Maka wajar dulu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu juga disebutkan dalam kitab ini riwayatnya, kana Utsman radhiyallahu anhu idza waqafa ala qabrin yabki. Umar apabila dia berdiri di atas kuburan dia pun menangis hatta yabulla lihyatahu, sampai basah jenggotnya. Ni janggut Utsman ancak badiak kali janggutnya tu basah. Faqila lahu, disebut kau dikecek orang ke Utsman, diingatkan engkau tentang surga dan neraka, fala tabki, ndak nangis orang nanginya. Tapi diingatkan dirimu tentang alam kubur, fatabki, kamu menangis. Wajar. Faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mau dan dulu Nabi mengecek tentang kubur kau. Apa kata Nabi? Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Alam kubur kau adalah tempat pertama dari tempat-tempat yang banyak di akhirat biswa. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Kalau lai selamat di alam kubur kau akan selamat dan mudah setelah itu. Tapi wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu. Tapi kalau tidak selamat di alam kubur kau, tidak akan selamat dan lebih dahsyat apa yang terjadi setelah itu. Dan aku juga mendengar Nabi menyebutkan ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afza'u minhu. Tidaklah aku melihat, kata Nabi, pemandangan yang lebih mengerikan daripada pemandangan kubur, alam kubur. La ilaha illallah. Cuman kini awak takut ya ke kuburan tu ndak di alam kubur kau dah. Banyak orang takut kini ke kuburan, ndak ke alam kubur dah. Takutnya banyak hantunya. Ni alam kubur kau yang perlu ditakuti, tak kuburan. Kuburan apa lah? Batu nisan dan bondo mati. Cuma nanti waklah mati tu takut, kan itu yang jadi masalah. Alam kubur kau yang perlu kita takuti, Pak. La ilaha illallah. Kemana kita akan lari, Pak? Bentuk pertama telah dikabarkan Nabi orang mukmin yang baik. Bentuk kedua pun telah diberitahu Nabi hamba kafir yang durhaka kepada Ta'ala. Apa kaji awak bulan lalu? Tak banyak-banyak ini. Kau ada untuk lapuk, untuk busuk, untuk esok. Untuk lapuk apa kain yang kita pakai, untuk busuk tu makanan kita makan. Untuk esok dan perlu kita fikirkan mana yang untuk esok tu. Amal salih, amal salih. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, Pak. Kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu Rasul mengangkat kepalanya. Ya. Apa kata Nabi? Ista'idhu billahi min azabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Dah siapa? Atau bayang. Ambo kadang tinggi dengan, kalau tinggi mu ayahmu yang mu ingat ini pernah sakitnya dulu. Waktu sakit itu pak menggeletek badannya. La ilaha illallah, itu bau sakit di dunia pak. Tak tahan kita bagaimana azab dalam alam kubur tu. Tak tahan. Tak condong apa lagi seorang tu malaikat dah bertanya kepada kita, "Marabbuk, siapa Rabbmu?" Asal sepotui mungkin di telinga kan. Pertanyaan itu datangnya. Kau tak dapat jawab dah. Tapi menarik pula hadis cakap tu. La daraita wa la talait, yang membuat awak ndak ternyata diazab dak malaikat tu ndak umur membaca, ndak umur belajar, ndak umur membaca. Ikut orang aja, buat yang buat. Lah dia awak kojon yang kojon, lah dia awak entah apa-apa. Itulah sebab Nabi menyebut talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap orang muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Pak, ya, seseorang mukmin apabila dikuburkan, maka kubur disebutkan dalam kitab itu, apabila dia dikuburkan, maka kubur itu berkata, "Marhaban wa ahlan." Selamat datang. Sungguh kamu adalah orang yang paling kucintai di antara orang yang berada di permukaanku. Di bumi tadi. Jika kamu telah kembali kepadaku, maka kamu akan melihat apa yang aku perbuat untukmu. Maka diluaskanlah untuknya sepanjang mata memandang, dan pintu surga dibukakan untuknya. Ya. Kalau disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia mengatakan Rasulullah SAW masuk untuk salat. Lalu beliau melihat orang-orang seolah-olah mereka banyak tertawa. Mereka mengatakan, ya, itu awal dari hadis. Ya. Kata Nabi SAW, itu bagus sebagai perenungan untuk kita. Kata Nabi, "Amma innakum law aktsartum dzikra hazimil ladzat la shaghalakum amma ara fa'akthiru dzikra hazimil ladzat al-maut fa innahu lam ya'ti 'ala al-qabri yawm illa takallama fihi." Seandainya kalian banyak mengingat penghancur kelezatan, niscaya kalian akan menyibukkan diri kalian hingga lupa terhadap apa yang aku lihat saat ini. Kok ingat kita banyak tentang mati kau pak, ketik awak bisa bercakap, bergurau-gurau, bergolak-golak. Betapa banyak di dunia kau orang yang asyik buat maksiat bergolak-golak, tapi di hari akhirat kelak ini menangis. Dan yang membuatnya menangis itu golaknya yang ketika ada di dunia dulu. La ilaha illallah. Kemudian lanjutan riwayat ini, apabila seorang fajir atau kafir, fajir itu orang yang durhaka, dikuburkan, maka kubur mengatakan kepadanya, "La marhaban wala ahlan." Tidak ada ucapan selamat datang untukmu. Sungguh kamu adalah orang yang paling kubenci di antara orang-orang yang berjalan di permukaanku. Jika aku telah berpaling darimu hari ini, kamu kembali kepadaku, lalu engkau akan melihat apa yang akan kulakukan terhadapmu. Maka ia menghimpitnya hingga bertemu dengannya, dan tulang rusuknya berantakan. La ilaha illallah. Masyarul muslimin, bapak-bapak yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah, mudah-mudahan bisa kita renungkan pak perjalanan ke akhirat kau. Contoh apa lah hidup kita besok. La ilaha illallah.
dosa banyak. Dosa ke Allah Ta'ala, taubat alai bisa diampuni di Allah. Kau dosa zalim ke orang kau yang tak tangguh. Dicari kadang orang tak ke mana-mana. Minta maaf malu pula. Zalim ke orang kau. Satu kegelapan yang sangat membinasakan di hari akhirat kelak. Dah bicara oleh Pak. Kembali ke Allah Ta'ala. Untunglah Nabi menyobik ke kita. Kalau lagi bertobat kita, dosa-dosa kita diakui balik. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu menuju ampunan Rabb. Nabi pun lah menyobik ke kita. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Bersegera kalian beramal, segera beramal. Di saat fitnah syahwat yang membawa lalai kepada Allah tu betul-betul banyak, seperti malam yang gelap gulita, semakin malam semakin gelap. La ilaha illallah. Tapi memang duit ke produk monong-monong seketik rumah tak. Kalau tak monong-monong mana tak bisa. Contoh apa je lah buya godang magi kaji, kau tak buya godang kau lah. Pijan guya lolok lah Buya bahaya. Betul ya. Jadi magi kaji kawak siapapun, kalau hati kita tak monong-monong lah Pak, tak bisa. Masuk telinga kanan tu masuk rumah. Kalau telinga kiri, kau tak masuk mantul lah dia. Maka kita lah monong-monong. Kau cerita kita kau mati lah petang. Kau saat ruh bangkit ya. Kau 2 kali pertemuan bu yang bahas kau ikut kau. Jadi ku buawakan bangkit suatu akhirat. Tu nasib nanti ditompuh. Habis cerita kita cerita di kiamat lah, atau kita tambahkan nanti nikmat kubur dan siksa kubur kau. Contoh apa kiamat, tanda-tanda kiamat, contoh apa kejadian kiamat doa. Panjang perjalanan kita tu ke akhirat doa, hari kiamat nanti tiupan sangkakala. Belum lagi nanti di padang mahsyar seperti apa. Di tiang siratul mustaqim, dihisab dulu. Kemudian mizan, ditimbang amalan kita. Kemudian siratul mustaqim dan jatuh aja masuk ke dalam neraka. Seringan-ringan azab dalam neraka tu menginjak sandal neraka. Tak cap neraka juga lah sandal neraka. Begitu diinjak mendidih benak di kepala. Tu tak takut baru. Bonak kau bonak nama dia ti kau. Le tahu bonaknya kan siko. La ilaha illallah, mengelorak mendidih bahasa Indonesia, bahasa awak mengelorak golak awak menyebut. Tapi jangan sampai golak waktu akan membawa tangis di hari akhirat kelak. Mono kita lah yang akan mau berfikir-fikir deh. Umur tadi lo datang esok pagi meninggal tak tahun depan tak bulan depan. Kita ansu-ansu lah dan muda-muda kok nolak 5 waktu solat saya 3 waktu solat saya semalam ditingkatkan sampai waktu 5 waktu dia ansu-ansu dia palambek je deh tobat tu. Jadi agama pun tak ada bertentangan dengan kebahagiaan. Semakin buat amal kan agama semakin bahagia, semakin tenang hati. Nama mak diperbanyak. Astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada zikir pagi potang, boleh-boleh lah suat pangcat. Dibagiin kau mak zikir pagi petang. Boleh itu ada nang Said Waf Al-Qatani bagi-bagiin gratis baca-baca tu amak mu di rumah. Ya apa ya amat tu pilih baca-baca untuk itu ya. Mau tengok kadang-kadang dia cakap-cakap nanti lu nyanyi baca-baca lu selesai baca-baca boleh. Tu ada zikir pagi ada zikir pagi, ada zikir potang,
ada zikir setelah solat di situ. Ni tipisnya kan apa rogo. Tak mahal. Tapi tu tiada kita muda-muda. Kau dia dan contoh itu. Mak kita perlu dia tu. Kadang-kadang tak lo hafal lah. Ya bak pun akan mahafal. Ya. Dah tua contoh itu. Jadi waktu itulah mungkin apa yang dapat kita baca dulu pada malam kini. Mudah-mudahan dia Allah Ta'ala kita rezeki dapat hidayah, taufik, jadi beramal. Kekuatan kita dia Allah kekuatan nak beramal Ku alai harata ada kekuatan menginfakkan, mewakafkan harata ada bokotu kita untuk ibadat, ada kekuatan dia Allah kita untuk nak beramal sampai mudah-mudahan semoga Allah wafatkan kita dalam keridhaannya, dipanggil kita dengan ayatuhar ruhut thayyibah, wahai ruh yang baik tadi, ukhruji, keluarkan ila maghfiratin ridwan, menuju ampunan dan keridhaan Tuhanmu. Jangan sampai kita dipanggil keluarlah kamu menuju kemurkaan. Jangan sampai kemurkaan Allah. La ilaha illallah ta'ala. La ilaha illallah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.